kita merintis ya. Namanya kita berusaha, ya bayangkan sendirilah, anak-anak pun sama istri pun udah tidur ya kan. Udah tidur malam, kita masih bergerayapan di luar jualan sate padang ya kan. Memang betul nggak beruntung juga. Lepas makan aja ya kan, tapi pengalaman ya kan. Sekitar umur 11-10 tahun lah, 10-11 tahun. Saya kan nggak sekolah lagi ya kan. Saya nggak sekolah lagi di kampung. Di kampung itu sulit juga ya kan. Tak punya apa-apa ya kan. Cuman kerjaan di sana kan cuman bertani doang aja kan. Tanya kemana tujuannya kan. Saya kan tanya mau ke Medan. Saya diantar kota Medan, rupanya diasuh sama paman. Ialah dapat kerjaan kerja bawa mobil Grand gitu. Itulah asal mulanya saya merantau ke Medan ini. Namanya kerja kita kan ada istirahat nanti udah siap makan, itulah tempatnya istri saya kan. Sebelum nikah dulu orang tuh kan ada jualan warung nasi gitu di Jalan Muntainya. Jalan Muntai masakan dekat-dekatan aja. Dulu saya ikut orang tua jual nasi Padang. Jadi bapak ini langganan makan kita setiap hari. Nah, ya macam cinta lokasi lah, jadi terakhir bolak-balik makan. Saya ngasih makan, rupanya dia suka sama saya kan, jadi familiar. Ya ada juga lah pacaran sebentar kan, terus kita jadi nikah. Apa kira-kira masalah usaha kita mau dikerjakan, karena saya setelah udah berumah tangga udah nggak kerjaan lagi. Dari ibunya mencari solusinya, cari jalan. Kalau memang abang mau jualan sate padang, mau enggak bang katanya. Ya, saya bilang ya mau. Nah begitu. Mau ya itulah coba-coba ya dulu. Apa maksudnya kerja sama orang gitu, mengambil persen. Ada kira-kira selebih kurang setahun lebih juga lah. Dia kan karena bapak kan dulu bawa mobil, jadi kata ayah saya gitu, kalau bisa nggak usah bawa mobil lagi lah, jualan aja, karena kan mobil itu kadang sering-sering keluar kota kan, bisa jarang-jarang pulang apa kan. Jadi mau jualan apa, mau jual nasi apa mau jual, kita coba juga sebentar dulu jualan nasi setahun kan. Rupanya saya habis melahirkan sakit, jadi nggak bisa jual nasi lagi, baru diajak paman jual sate padang. Habis itu yang punya sate padang itu dia nggak mau jual lagi, itulah dijualkan sama bapak semua perkakasnya kan, sama sate padang Despar ya. Despar kan. Jadi itulah asal mula kami buka sendiri tahun 1989. Pergi keluar jam 2, jam 3, pulang nanti jam 1, jam 2, keliling kota Medan dulu. Gitu. Kita merintis ya. Namanya kita berusaha, mulai dari mengambil potongan dari orangnya kan, ya bayangkan sendirilah. Sementara anak-anak pun sama istri pun udah tidur ya kan. Udah tidur malam, kita masih bergerayapan di luar jualan sate padang ya kan. Udah keluar jam 3, jam 4, pulangnya jam 2. Kan orang di rumah pun udah senyap-sunyi kan, udah tidur semua. Pagi pun udah bergerak pula lagi, mau pergi ke tempat majikan ya kan. Saya pun ambil potongan ini keliling juga ke Medan jauh-jauh ya kan. Itu pun dari dasarnya tuh bukan naik becak, dorong ya kan. Saya ya dorong lah, macam jual miso, jual sate, sorong lah, tarik dari belakang ya kan. Sampai ke Brastagi ya kan. Brastagi ada bazar-bazar Brastagi kan. Jadi ada bazar-bazar di sebelah langit. Mau ikut cari ilmu yang ikut aja ya kan, biarlah nggak beruntung ya kan. Memang betul nggak beruntung juga. Lepas makan aja ya kan, tapi pengalaman ya kan. Di dasar kita butuh
mulai jualan itu nggak apalah, cari pengalaman ya kan. Asal mudah lu kan saya mengambil potongan pun ya namanya kan sate padang Andespar itu kan, itu kepanjangannya kan dari satu kabupaten dia. Anak desa Pariaman. Nah, itu dengan kalau Andespar itu sebenarnya anak desa Pariaman kan begitu. Kalau daerah saya ini kalau saya persingkat namanya ini bisa enggak kan kira-kira kayak gitu ya kan. Nah, jadi rupanya saya coba-coba rupanya bisa. Andesra, jadi kepanjangan anak desa Rau kan begitu ya, cocok ya kan. Di situ dasarnya kita bikin namanya sate padang Andesra ya kan. Itu lama-lama itulah ibunya dibayar samar duluan. Sama saya taruh dulu saya raun. Baru jam 1, jam 2 baru dia pulang malam. Pokoknya habis waktu kalau di pasar Sambas itu kan kalau udah jam 6 udah nggak ada orang kan. Jadi saya pun mesti berkeliaran pula lah mencarinya, ya nanti nggak jualan nggak habis kan. Mana lokasi yang agak lumayan lah kan. Ya, namanya kita merintis jualan supaya kenal orang kan gitu. Tetap saya ngawasi, tetap saya yang ngawasi, yang nengokin motong-motong dagingnya, yang mengolahnya semua tetap saya. Nama saya Sadri Armando Lubis. Saya merupakan generasi kedua dari usaha sate padang Andesra. Saya anak pertama dari pemilik sate padang Andesra. Basic pendidikan saya sastra dan ilmu komunikasi komputer. Saya ikut dalam usaha ini dari umur 10 tahun. Jadi dari kecil saya sudah ditempa orang tua saya untuk ikut berjualan, baik dalam proses pembuatan maupun proses jualannya. Dulu anak-anak ini waktu mulai tamat SD lah udah mulai dia ngerti ya kan. Kita ajari cara dia mencucuk daging itu kayak mana, cara jualan. Nanti pulang sekolah dia jualan, bantu saya jualan kan. Dulu kan jualan kan pakai becak dayung itu ya kan. Ke Sambas itu kan baru satu tempat jualan kita dulu waktu anak ini masih kecil. Jadi dia pulang sekolah, dia becak dayung itu kan keluar kita sana kan siang-siang jam 1, jam 12 dia keluar kan. Nanti dia gila bawa becak sana jualan lah kita sama-sama situ, saya bantu saya jualan karena belum ada orang yang kerja kan. Nah situlah dia pandai dia jualan sampai dia kuliah, sampai dia tamat kuliah. Dia bantu kita jualan sana sampai nanti pulang sekolah jualan. Nah, nanti pergi sana bantu lagi malam, ada yang satu lagi gantian nanti bantu ke sana malam dia megang masih anak-anak aja yang bantu kan. Lama-lama ya itulah pandai anak-anak ini jualan. Di rumah kalau nggak ini bantu kita nusuk-nusuk daging itu di rumah, mana yang bisa dia apa. Sebenarnya saat itu saya merasa agak iri dengan teman-teman saya kan. Kenapa mereka bisa di hari Sabtu, hari Minggu paginya bisa bermain di lapangan. Sementara saya kalau hari libur, saya hari sekolah Sabtu Minggu itu saya harus membantu di rumah, mulai dari melot lidinya, menusuk dagingnya kan gitu kan. Kenapa saya nggak bisa ikut bermain seperti mereka? Jadi sampailah orang tua saya mengatakan kan, uang sekolah kau dari sini, uang jajanmu dari sini, harusnya kau ikut bantu di sini gitu kan. Jadi jangan samakan dengan anak-anak lain yang tanpa harus jualan kan gitu kan. Sementara ayah harus jualan dari pagi, siang, malam, bahkan sampai tengah-tengah, sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Mulailah saya berjualan sendiri waktu kelas 1 SMA. Jadi saya pulang dari sekolah itu jam 3 sore, saya langsung ke tempat jualan, masih pakai baju sekolah kan. Ya sampailah sore. Jadi itu pulang saya gerobak sate itu ya saya yang bawa dari tempat jualan ke rumah gitu. Ya sampailah itu berlanjut kan sampai tamat sekolah saya, masuklah saya kuliah. Kuliah kita kan butuh laptop nih, jadi kalau saya nggak jualan ya saya nggak dapat uang gitu. Orang tua saya nggak, dari kecil itu kalau saya nggak bantu jualan, saya nggak akan dikasih jajan sama orang tua gitu kan. Karena dari mana uang jajan ya kalau seandainya saya tidak berusaha untuk bantu kan gitu kan.
sebenarnya hal yang pertanyaan seperti ini gitu kan, yang kenapa sih harus kerja sementara kamu udah punya usaha. Teman-teman saya juga pada banyak yang bilang gitu kan, kenapa nggak lanjutin usaha orang tua, apalagi sekarang, apalagi dilihat usaha ini udah cukup berkembang kan. Saat itu kita sudah setelah saya tamat kuliah itu cabang sudah bertambah, itu udah ada 4 cabang. Cuma kan teringat saya apa yang dibilang ayah saya kan, kau tuh harus belajar bagus-bagus gitu kan untuk masa depanmu, jangan sampai seperti kami gitu kan, banting tulang, peras keringat dari pagi sampai tengah malam harus seperti ini. Jualan ini sakit banget lah katanya kan, jualan sakit lah. Bagaimana mencari uang untuk jualan ini? Kalau bisa jangan nasibnya seperti dia gitu, mencari duit itu kan, yang susahnya jualan bagaimana kan gitu. Kamu udah punya pengalaman di luar, udah punya wawasan yang lebih tinggi kan, udah punya relasi teman-teman yang lain untuk bisa membantu sharing-sharing bagaimana meningkatkan atau mengembangkan jualan ini gitu kan. Coba tetap bertahan bekerja dari pagi sampai sore dan malam saya lanjut jualan. Ya, kita kan ya apa banyak kayak orang Chinese tinggi-tinggi pun sekolah anak sampai luar negeri balik ke rumah usaha orang tua juga dikerjakan kan, biar setidaknya untuk nambah wawasan dia kan, biar tahu dia di bidang itu enggak macam kayak kita nih, kita kan atau di apa nih bilang namanya itu istilahnya sekedar otodidak apa namanya bilang kan gitu, yang biasa-biasa aja kan, nggak pakai apa. Kalau sekarang kan anak udah sekolah, udah kuliah, udah tahu dia mengembangkan usaha ini kayak mana, dia urus pakai Gojek segala macam mana cara melalui online biar bisa maju jualan. Kalau kita ya nggak ngerti kan gimana kan. Nah itulah gunanya ilmu, dan itu pun setidaknya bisa untuk bekal dia. Kita kan pasang surut jualan kita kan nggak tahu kan, mana tahu nanti entah surut ini dia kerjaan dia udah ada, yang tetap dia udah ada ya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kan, kalau kondisi sekarang ini masih bisa kita ya maksudnya mendampingi anak-anak ini menjalankannya kan begitu. Tapi ya alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kalau seandainya pemainnya nggak mampu lagi ya kita doakan anak-anak ini bisa untuk mengembangkannya kembali lagi. Itulah gunanya anak-anak ini kita kuliahkan ya kan. Ya kita sudah membuka 8 cabang tersebar di beberapa tempat di Kota Medan ini. Jadi itulah saya rasa pencapaian terbesar yang sangat besar yang untuk sate Padang Andestra. Karena dari cabang pertama, cuma dari 1 cabang kita sudah menghasilkan 8 cabang. Bahkan sebenarnya pun kita itu ada 9 cabang, hanya 1 lagi sedang tutup sementara karena kan kekurangan anggota. Ya orang tua saya reaksinya bangga gitu kan. Belum pernah mereka mengalami hal seperti ini gitu kan. Biasanya ya kita hanya menjualkan saja ke customer, nggak pernah masuk media seperti itu kan. Ya rasanya ya dia bangga, senang banget gitu kan. Hasil jerih payahnya selama ini ada hasilnya gitu kan, karena dikenal banyak orang gitu kan. Saya melihat perjuangan orang tua saya kan. Orang tua saya dari dia kecil dia sudah merantau kemari. Dari kelas 6 SD merantau ke Medan, berusaha sekeras mungkin untuk memperjuangkan hidupnya sampai dia seperti sekarang bisa membuahkan hasil, memberikan kami pendidikan yang cukup, memberikan kami makan cukup, hingga dia sampai mengembangkan usaha seperti inilah gitu kan. Tanpa usaha yang keras kita tidak akan mungkin bisa membuahkan hasil gitu. Kalau nggak saya naik, siapa lagi yang melanjutkan gitu kan. Karena kan ini usaha sudah dijalankan udah bertahun-tahun. Kalau tidak dilanjutkan kan rasanya sayang gitu. Kalau siapa lagi yang mengembangkannya kalau nggak kami sebagai anak-anaknya gitu. Mau bakar handphone biar dapat yang baru.
bos. Pegang kamera gitu, ya Tuhan. Video gitu. Nggak ada pun jadi. And anak kecil kita Rini. Lihat ini footage bagus banget angle-nya. Nggak capek. Kerjaan gampang banget. Apa itu kerja? Tadi itu santai. Santai ya, santai. Sampai dibantai maksudnya santai.